Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang infak dan fadilahnya. Thalathatun uqsimu 'alaiha wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu. 3 hal kata Rasulullah, aku bersumpah. Rasulullah tidak mengucapkan perkataan kecuali dengan wahyu, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kita untuk menghafal 3 hal ini. Yang pertama adalah ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Jadi tidak akan berkurang harta seseorang dengan disedekahkan atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara jumlah harta tersebut adalah berkurang ketika kita diinfakkan, akan tetapi barokah tidak akan berkurang barokah dari harta tersebut. Jadi inti dari sebuah harta adalah ketika harta tersebut berbarokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta tersebut barokah, walaupun sedikit akan mencukupi dalam kehidupan seseorang, akan tetapi jika harta tersebut walaupun banyak menggunung, akan tetapi dari harta yang haram tidak berbarokah, maka tidak akan membawa kepada ketenangan dan kecukupan kepada diri seseorang. Yang kedua adalah wala dzulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahullah 'izzan. Jadi tidaklah seorang hamba dizalimi kemudian dia bersabar atas kezaliman tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada orang tersebut suatu kejayaan. Ketika seorang dizalimi kemudian dia bersabar, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, maka dia akan Allah tambahkan kepada orang tersebut yaitu rasa kejayaan dalam diri orang tersebut. Yang ketiga, wala fatah abdun baba mas'alatin illa fatahullahu alaihi bab fakir. Tidaklah seorang membuka pintu-pintu untuk meminta kepada orang lain kecuali Allah akan bukakan kepada orang tersebut kefakiran. Inilah yang harus kita perhatikan. Janganlah kita terhadap harta kita sebagaimana orang-orang munafik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ketika orang-orang tersebut disuruh berinfak, maka dia tidak mau. Ketika mereka setelah kematian mereka, dia menyesal seandainya dalam kehidupan mereka dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta-harta yang dia kumpulkan di dunia. Bahkan Allah mencela bagi pengumpul harta dalam surat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan harta, alladzi jama'a malahu akhlada. Jadi mereka mengira bahwa pengumpulan harta mereka dengan menghitung-hitung harta mereka akan membuat mereka kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.